Turnamen sepak bola usia dini kelompok usia 12 tahun siap perebutkan Piala Wali Kota Solo 2023. Normalisasi Sungai Silugonggo dikebut Maret hingga Oktober 2023 lantaran terkendala bencana banjir. Warga Semarang gelar tradisi kuras sendang dan tangkap lele jelang Ramadan. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Sungai Silugonggo mulai minggu depan akan dilakukan kebut normalisasi, yang mana rencana normalisasi Sungai Silugonggo ini tahun 2022 lalu, namun hingga pertengahan Maret tahun 2023 masih mangkrak. Hal ini lantaran terkendala bencana banjir yang melanda. Normalisasi Sungai Silugonggo yang mangkrak sejak Oktober 2022 lalu direncanakan pada minggu depan akan dimulai. Hal ini dikarenakan kondisi ketinggian air Sungai Silugonggo kembali normal setelah sebelumnya dilanda banjir dengan ketinggian air di sungai yang kian meningkat seiring curah hujan yang tinggi sejak Desember tahun 2022 hingga Maret tahun 2023. Kini ketinggian air sungai mencapai 1,8 meter dan setiap harinya air surut sekira 10 cm. Sementara itu, Sungai Silugonggo baru dapat dilakukan normalisasi dengan ketinggian di bawah 1 meter. Setiono selaku pengawas lapangan PT Agung Pratama mengungkapkan, pihaknya kini tengah menunggu air kembali surut di bawah 1 meter. Dan rencananya pihaknya akan mulai mendatangkan alat untuk melakukan normalisasi Sungai Silugonggo pada minggu depan. Menurutnya, normalisasi ini nantinya akan dilakukan di aliran Sungai Silugonggo yang terletak di Desa Tanjang Kecamatan Gabus, hingga Bendung Karet di Sampang Kecamatan Jakenan. Dengan panjang sungai yang dilakukan normalisasi sekira 13 km. Sementara itu, pada normalisasi kali ini pihaknya akan fokus pada pengerukan dengan kedalaman mencapai 3 meter serta pembuatan tanggul di sepanjang sungai. Kita kan kontrak kurang lebih 16 bulan kalau nggak salah ya. Dari Oktober sampai 15 bulan, kurang lebih 16 bulan ya. Artinya ngebutin nanti? Ngebut, karena kan di daerah Pati kan bulan-bulan yang bagus kan antara Maret sampai Oktober. Berarti kita tuh ngebut di situ. Setelah sempat terkendala banjir kurang lebih hampir 3 bulan sejak Desember 2022, pada Maret 2023 akhir hingga Oktober nanti, normalisasi akan dikebut. Hal ini dikarenakan bulan tersebut dianggap bulan yang bagus dengan kondisi cuaca cerah, sehingga memudahkan tim untuk melakukan normalisasi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, hasil karya kain Sinbori siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Margorejo unjuk tampil di fashion show gelar karya siswa. Tampil dengan balutan kain Sinbori, para siswa tampak percaya diri. Pasalnya tak hanya membuat, para siswa juga menerima pesanan pembuatan kain Sinbori dari masyarakat umum. Inilah hasil kreasi kain Sinbori siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Margorejo. Dalam acara fashion show gelar karya siswa, para siswa bak model berlenggak-lenggok pamerkan busana yang dipakai. Kain Sinbori yang dikombinasikan dengan kebaya dibuat lebih variatif penggunaannya, dengan mengaplikasikan sebagai selendang, jarik, serta hiasan seperti sayap. Selain diperagakan dalam gelar karya, tampak di meja pameran dan di ruang kepala sekolah juga terpasang taplak meja dari kain Sinbori buatan para siswa tersebut. Suci India Swati selaku pembimbing seni budaya SMP Negeri 2 Margorejo mengungkapkan, kain ini dibuat para siswa sejak semester 1 dan memakan waktu pembuatan kurang lebih 2 bulan lamanya. Pihaknya juga menuturkan bahwa kain Sinbori yang diciptakan para siswa ini telah dipesan oleh kontingen Kabupaten Pati untuk lomba mata pelajaran agama Islam dan seni.
di mana sebanyak 52 potong kain dipesan untuk ukuran satu potong kainnya sepanjang 2 meter dan dihargai dengan Rp130.000. Shibori, ya, kain shibori itu dikerjakan mulai semester 1 dan kita tampilkan di acara hari ini. Kalau memang karya dari anak sendiri sudah ada yang terjual belum, Bu? Sudah, alhamdulillah. Di kemarin ada kontingen dari satu mapel pelajaran, kontingen itu berangkat mengikuti tingkat provinsi mereka atau dari pihak yang ini ya, panitianya memesan dari sekolah kita. Itu memesan apa, Bu? Memesan kain shibori. Penghasilan pesanan kain shibori ini dibagikan ke 15 siswa yang terlibat. Sementara laba dari penjualan kain shibori digunakan untuk mengelola kegiatan pembuatan kain shibori nantinya. Dalam hal ini, Suci berharap kain shibori hasil karya siswa SMP Negeri 2 Margorejo tak hanya menembus pasar di tingkat kabupaten, namun juga dapat merambah ke kancah provinsi hingga nasional. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Asosiasi Kota atau ASKOT PSSI Kota Solo menggelar turnamen sepak bola usia dini kelompok usia 12 tahun selama 2 hari. Turnamen sepak bola tersebut digelar di Stadion Mini Solo pada Sabtu 18 Maret hingga Minggu 19 Maret tahun 2023. Turnamen sepak bola usia 12 tahun ini memperebutkan Piala Wali Kota Solo 2023 yang akan diikuti 24 tim sekota Solo. Ketua Panitia Penyelenggara Rianto Ardi Nugroho mengatakan 20 tim peserta merupakan tim internal di bawah ASKOT PSSI Solo dan 4 tim lainnya dari Sekolah Sepak Bola atau SSB yang terafiliasi dengan ASKOT PSSI Solo.
24 tim nantinya akan terbagi dalam 8 grup. 2 tim teratas akan maju ke babak 16 besar hingga partai final yang akan dilaksanakan pada Minggu 19 Maret 2023. Dispora, kemudian beberapa perwakilan juga dari tim Persis Solo senior maupun Persis Solo Youth yang insya Allah kita harapkan nanti bisa meramaikan dari sebuah kompetisi yang telah lama kita tunggu-tunggu di Kota Surakarta. Setelah lama vakum, ini adalah sebuah momen yang saya kira akan menjadi momen yang membanggakan dan juga menyenangkan bagi seluruh pembina usia muda di Kota Surakarta. Turnamen sepak bola tersebut menggunakan aturan waktu 2x12 menit dengan istirahat 3 menit. Pihak panitia juga telah melakukan screening ketat terhadap para pemain. Screening tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memfilter pemain agar tidak mencuri umur. Dari screening yang dilakukan panitia, semua pemain dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan dan persyaratan. Nanti ini ASCOT sedang mempersiapkan suatu sistem informasi yang seperti siapnya PSSI itu. Namun sampai saat ini masih dalam model pengembangan. Diharapkan nanti segera mungkin bisa dilaksanakan. Yang mana ini nanti akan menjadi bank data yang seperti tadi Mas Elvi katakan tadi. Nah, jika nanti kompetisi yang U12 besok, Piala Wali Kota U12 besok ini akan menghasilkan pemain-pemain potensial yang bisa direkrut oleh Persis, ya ini kita persilahkan. Pihaknya menambahkan, apabila dalam turnamen diketahui ada pemain melakukan pelanggaran pencurian umur, nantinya akan diproses di tingkat Komdis Ascot PSSI Solo. Selain itu, mengenai persyaratan lainnya, pihaknya menjelaskan bahwa setiap pemain wajib menunjukkan kartu Kia Solo Raya atau dengan akta kelahiran di wilayah Solo Raya. Dalam hal ini, Ketua Ascot PSSI Solo Arya Surendra mengapresiasi atas terselenggaranya turnamen sepak bola untuk kelompok usia 12 tahun yang pertama kalinya di Kota Solo. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memastikan semua kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan hingga Lebaran aman. Memastikan semua di pasaran tidak ada yang mengandung zat berbahaya. Menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah kegiatan terus dilakukan pemerintah Kota Solo untuk memantau peredaran bahan pokok yang ada di pasaran. Kegiatan tersebut dilakukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Di antaranya adalah mencegah beredarnya makanan atau minuman kadaluarsa ataupun yang mengandung zat berbahaya. Pantauan terus dilakukan baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern. Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa Dinas Perdagangan Kota Solo sempat melakukan sidak di sejumlah pasar, di mana ditemukan makanan kadaluarsa dan cacat kemasan beredar di pasaran. Dari temuan itulah, pantauan terus dilakukan apalagi menjelang bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari. Dalam hal ini, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memastikan bahwa bahan pokok yang beredar di pasaran aman dari zat berbahaya. Yang perlu kita pantau harganya ya kita pantau semua lah ya. Kalau pada pengen lihat harga yang paling update, minta ke Disdap. Hingga kini, pihaknya terus melakukan pemantauan agar harga bahan pokok maupun komoditas di lapangan tidak melambung tinggi, utamanya saat Ramadan hingga Lebaran mendatang. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan tetap bersama kami di hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati.
berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Menyambut datangnya bulan Ramadan, warga di peleburan Kota Semarang mengisi doa arwah jamak atau mengirim doa bagi para leluhur maupun kerabat yang sudah meninggal di lokasi pemakaman atau disebut dengan tradisi ruahan. Usai berdoa, warga pun berebut makanan untuk dibawa pulang. Tradisi ruahan atau tradisi berziarah ke makam keluarga menjadi salah satu tradisi masyarakat setiap menjelang datangnya bulan Ramadan. Ratusan warga di peleburan Kota Semarang menggelar tradisi doa arwah jamak atau mendoakan leluhur dan kerabat yang sudah meninggal di lokasi pemakaman Sukolilo. Warga yang datang ke makam membawa berbagai macam makanan, mulai dari buah-buahan, roti, hingga nasi beserta lauk pauk. Sesampainya di makam, makanan tersebut lantas diletakkan di tempat yang telah disediakan. Warga lantas berkumpul dan duduk menyebar di area makam untuk memanjatkan doa yang ditujukan kepada arwah para leluhur dan kerabat mereka yang sudah meninggal. Usai menggelar doa yang dipimpin tokoh agama, warga langsung berebut bertukar makanan. Tidak ada kata marah atau jengkel di wajah warga yang ikut dalam memperebutkan makanan. Yang ada hanya gelak tawa warga yang menghiasi acara ruahan di Kampung Peleburan Kota Semarang. Di sini juga RT 7 RT 2. Pokoknya jos di sini. Selalu setiap tahun ada acara di sini. Bu, tadi berebut makanan ya Bu ya? Iya, ini sudah kayak tradisi. Jadi yang bawa makanan selalu tuker-tukeran. Jadi seneng, heboh. Anak cucuku seneng. Kita pun tadi bawa habis semua, nasi, sambal goreng, bakmi, ayam goreng habis semua. Dari pagi masak, bawa sini habis, terus ditukar sama roti, pisang, ini brownies dapat dari sini, tuker-tukeran makanan. Sementara itu, Lili Trihartanto, selaku Ketua LPMK Kelurahan Peleburan Semarang mengungkapkan, tradisi ruahan adalah tradisi tahunan yang tidak pernah dilewatkan warga. Namun kali ini adalah tahun pertama tradisi ini kembali digelar jelang Ramadan. Setelah sebelumnya sempat berhenti selama 3 tahun lamanya akibat adanya pandemi COVID-19. Sebenarnya sudah tradisi, hanya gini Mas, non sewu ini euforia juga. Artinya kita sudah lama tidak melakukan ini karena pandemi kemarin, sehingga ini tadi biasanya sedikit teratur Mas. Tapi hari ini betul-betul malah ini merupakan satu
suatu hal yang bagi kami sangat menyenangkan, karena dari mereka untuk mereka bisa dirasakan oleh mereka sendiri gitu. Ini sama aja tukar-tukaran makan, syukur aja gitu, syukur. Nyadran atau ruwahan diadakan pada bulan Ruwah menurut kalender Jawa atau Syakban dalam penanggalan Hijriyah. Selain menjadi tradisi tahunan, acara ruwahan atau kirim doa kepada leluhur merupakan sarana untuk saling bersilaturahmi antar warga menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Warga Semarang, Jawa Tengah khususnya yang ada di Kampung Pucung Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik memiliki tradisi yang unik setiap tahunnya jelang bulan Ramadan. Tradisi unik ini adalah menguras sendang yang di dalamnya terdapat ikan lele. Warga yang ikut menguras sendang saling berebut ikan lele dengan tangan kosong. Partisipasi untuk mengikuti jururah bersih sendang. Ratusan warga di Kampung Pucung Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang mendatangi Sendang Gede. Mereka bersiap menggelar tradisi unik menguras sendang dan menangkap ikan lele. Warga pun saling berebut menangkap ikan lele di dalam sendang dengan menggunakan tangan kosong. Lele yang hidup di sendang merupakan ikan lele yang hidup secara alami. Beberapa warga berhasil mendapatkan ikan lele yang berukuran besar. Selain menguras sendang, warga juga membawa puluhan ayam jago untuk disembelih. Sebanyak 90 ekor ayam jago yang sudah disembelih kemudian dibakar dan dibagikan kepada warga. Sudah menjadi tradisi di desa Pucung Pudak Payung dan untuk menguri-nguri budaya dan supaya kedepannya desanya bisa berkembang, bisa bagus, rezeki berlimpah ruah dan warganya bisa sukses dan bangunannya bisa maju. Semoga itu kedepannya bisa bagus. Tradisi bersih Sendang Gede merupakan tradisi yang digelar menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi bersih sendang yang sudah berusia ratusan tahun ini sekaligus menjaga kerukunan antar warga. Yang setiap tahunnya memang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah kegiatan hari ini bisa dilaksanakan. Ini juga menjadi sesuatu budaya peninggalan leluhur yang patut kita syukuri, kita lestarikan. Ini bentuk rasa syukur kita juga untuk bersih-bersih dalam rangka persiapan menjelang Ramadan. Tradisi tersebut diakhiri dengan berdoa dan menyantap makanan yang telah dibawa oleh warga. Warga berharap dalam setahun ke depan mendapatkan berkah dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.